Oke, selamat sore pemirsa Baga TV, pancen ambek ganti komen. Saya Satria Nugraha, saat ini berada di Gedung DPRD Kota Malang, di ruang fraksi PKS DPRD Kota Malang dalam rangka acara Hari Aspirasi 29 Juni 2020. Saya bersama pengurus Mas Bagus. Mas Bagus, Ketua Satgas Covid Kamda Kota Malang, dan sebelah saya Trio Agus Purwono. Mas Trio Agus Purwono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Aspirasi yang ingin disampaikan Mas Bagus kepada Mas Trio seperti apa? Ya, untuk saat ini kami dari Satgas Covid dan juga dari pemuda-pemuda ingin sekali membantu masyarakat untuk bangkit lagi setelah pandemi Covid ini, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Kami berharap peran pemerintah bisa melibatkan anak-anak muda, kemudian mahasiswa dan lain sebagainya, baik itu secara program maupun secara pendanaan, agar kami bisa menyalurkannya dan membantu langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, pemirsa Baga TV, tema kali ini Hari Aspirasi, yaitu peranan pemuda dalam hal percepatan penanggulangan COVID-19. Nah, kemudian yang hadir dari organisasi kepemudaan di Kota Malang yang saat ini juga cukup antusias dalam hal pencegahan COVID-19 dan penanggulangan COVID-19. Kemudian tanggapan Mas Trio Agus terhadap yang hadir kali ini seperti apa? Ya, kami dari fraksi PKS rutin mengadakan hari aspirasi setiap bulan ya, dalam rangka salah satunya ingin menyerap sebanyak mungkin aspirasi dari masyarakat. Temanya tentang peran pemuda di dalam mengatasi percepatan penanganan COVID ya. Harapan kami bisa menampung sebanyak mungkin keinginan dari para pemuda, termasuk hambatan-hambatan yang mungkin selama ini terjadi, yang nantinya bisa menjadi bahan buat kami yang juga nanti akan kami teruskan ke pihak pemerintah Kota Malang, yang nanti bisa ada sinergi bersama gitu antara para pemuda dengan pemerintah kota agar kita bisa mengatasi COVID ini ya segera hilang lah dari Kota Malang, seperti itu. Ada tiga hal yang kami dengar, kami ketahui. Yang pertama terkait kota layak pemuda, kemudian yang kedua terkait raperda kepemudaan, kemudian yang ketiga saya dengar-dengar ada musrenbang pemuda. Bagaimana Mas Trio Agus menanggapi? Ya, kebetulan di masa sidang saat ini sudah akan dirilis ya untuk ranperda tentang kepemudaan. Jadi temanya juga pas dan yang hadir juga pihak pemuda. Jadi nanti kami juga minta partisipasi dari para pemuda, masukannya agar benar-benar ranperda ini bisa sebagus mungkin kita buat. Nanti implementasinya bisa dilaksanakan dan untuk meraih kota layak pemuda itu bisa, karena harus ada dasarnya di perda. Nah, itu tahapannya seperti itu. Termasuk musrenbang pemuda ini kan akan kita gunakan juga di 2021. Makanya kami juga ngajak para pemuda untuk ikut terlibat di dalam pembangunan. Salah satunya adalah ikut mencermati terhadap APBD Kota Malang. Apakah sudah pro juga terhadap kepentingan pemuda? Nanti sama-sama kita kawal ke sana. Jadi masukan-masukannya itu bisa kita jadikan referensi untuk pemerintah agar memperhatikan masalah pemuda di Kota Malang, seperti itu. Ada yang kendala mengenai umur. Jadi di Jakarta KNPI pusat, kemudian di daerah ini undang-undang kepemudaan itu umur antara 18 sampai 30 tahun. Nah, sedangkan di kepengurusan KNPI Malang Raya atau provinsi atau pusat itu rata-rata 35 ke atas. Ini bagaimana menyikapi terkait raperda kepemudaan ke depan? Apa perlu judicial review atau perlu seperti apa gitu? Ya, kalau dibatasi sampai 30 saya pikir kurang tepat ya. Harusnya sampai ke angka produktif pemuda kan paling enggak di angka 40 atau 45 kan. Artinya itu masih dikatakan pemuda, sehingga bisa banyak lagi berkontribusi. Saya pikir kan itu masih produktif lah. Kalau 30 itu mungkin masih ibaratnya pemudanya juga belum matang kan gitu. Jadi ya saya mendukung kalau memang ada usul untuk perbaikan judicial review agar batasan pemuda itu tidak sependek itu, tapi bisa lebih panjang lagi, seperti itu. Dan yang terakhir, kebetulan kan juga kalau di organisasi kepemudaan ini kan juga ada pemuda mahasiswa ya, yang KTP Malang, ada yang KTP luar Malang. Bagaimana menyingkapi? Mungkin ada solusi, Mas? Untuk pemuda-pemuda ini sebenarnya ketika pandemi seperti ini kan banyak yang pulang gitu Pak. Jadi yang domisili Mantidema banyak yang pulang, tapi yang jauh-jauh masih stay di Malang. Nah, teman-teman yang masih stay di Malang inilah yang kemudian akan kita
ikutkan dalam program-program kita ya. Berharapnya pemerintah mengikutkan anak-anak muda yang masih domisili di Malang atau stay di Malang agar apa? Agar mereka ada kegiatan juga yang sebelumnya memang kegiatannya sering karena di kepemudaan, kemudian karena pandemi ini vakum, akhirnya mereka kan bingung juga harus ngapain. Jadi saya rasa program-program dan ide-ide yang teman-teman OKP sudah sampaikan seyogyanya itu sebaiknya segera direalisasikan gitu, agar kita segera mendapatkan peran untuk membantu masyarakat untuk bangkit lagi dari COVID-19 ini. Closing statement Bapak Trio Agus Purwo terkait kepemudaan. Ya, kami berharap agar para pemuda ini bisa lebih produktif lagi dan bisa aktif ya menyuarakan, dan kami di DPRD sendiri sangat mengharapkan agar kolaborasi ini bisa semakin baik, karena saya yakin bahwasanya pemuda inilah yang nantinya akan mengisi kan pos-pos di semua lini, baik di pemerintahan, bisnis ataupun sosial dan sebagainya, sehingga keaktifan pemuda yang ikut memperhatikan dari awal itu akan sangat berarti agar mereka juga punya pengalaman dan keterlibatannya juga bisa akan lebih besar lagi buat masyarakat seperti itu. Luar biasa pernyataan terakhir dari Bapak Trio Agus. Jadi kawan-kawan pemirsa Bakat TV yang usia pemuda itu baik seniman, pemuda seniman ya perlu ya, pemuda seniman, pemuda olahraga, kemudian pemuda aktivis, kemudian pemuda wirausaha, itu ayo ikut bersama-sama membahas Raperda Kepemudaan di tahun 2020 ini. PKS pancen oke jos, Bakat TV pancen apik nggak komen.